Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto dan memang dalam beberapa hari ini bisa dibilang adalah hari terburuk juga ya di market kripto, di mana banyak yang mengalami loss, banyak yang mengalami kerugian juga gitu ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas kenapa reasonnya dan sebaiknya apa yang kita lakukan juga. Ya, dan kalau misalnya teman-teman suka video ini dan merasa video ini cukup membantu, mungkin bisa bantu share videonya, like ataupun subscribe karena support dari kalian berarti ya. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya seperti biasa, dimana untuk update kali ini cukup parah ya. Kita lihat memang bukan Bitcoin tapi market crypto overall turun sekitar 12,2% ya, 12,3%. Kita lihat Bitcoin saja sudah di bawah level supportnya 28.000, turun sekitar 8%, Ethereum turun 16%, dan masih banyak lagi yang mengalami penurunan, bisa kita perhatikan ya. Apakah ini adalah waktu yang tepat untuk membeli? Nanti di video kali ini kita bahas, tapi kalau saran saya lebih baik tunggu dulu keadaan reda ya. Nanti kita bahas alasannya juga. Untuk yang kenaikannya kita lihat di sini ada USD ya. USD naik sekitar 37%, tapi dia masih below peg atau masih di bawah $1. Jadi sebenarnya ini masih belum good news juga. Ada ApeCoin naik sekitar 3,8%, dan sisanya ini adalah stable coin ya. Dan kita kalau lihat yang rata-rata merah, banyak sekali yang mengalami kemerahan. Ya, kita lihat secara sentimen juga Extreme Fear di mana level 12 ya. Kemarin juga di level 12. Dan kita bahas dulu dengan mungkin emosi dan keadaan market crypto sekarang ya. Karena ini lebih penting menurut saya, di mana ini adalah hari terburuk di market crypto, mungkin bukan hari, mungkin 2 hari lah, 48 jam terburuk di market crypto, banyak yang mengalami penurunan juga. Ya kalau teman-teman merasa stres dan lain-lain, mungkin bisa take a break ya. Ini beberapa solusinya, take a break, istirahat, jangan terlalu liatin portfolio crypto gitu ya. Jangan terlalu fokus. Dan kalau yang sendiri mungkin bisa cari komunitas juga untuk sharing-sharing atau sharing pengalaman gitu. Jadi bisa saling support satu sama lain juga. Dan ya yang paling penting juga sebenarnya adalah jadikan ini sebagai pembelajaran gitu ya. Jadi kita jadikan sebagai pembelajaran, cukup disesalinya, tapi kita lebih terfokus untuk kedepannya gitu. Fokus kedepannya bagaimana gitu ya. Jadi jangan terlalu menyesal, dan kita ya bisa take a break juga. Dan yang paling penting keadaan sekarang ya, jangan balas dendam atau mungkin istilahnya revenge trading ya. Kalau kita teman-teman yang suka trading, dimana kalau kita loss kita malah mau trading lagi biar untung, istilahnya biar profit ya. Lebih baik menunggu dulu keadaan market reda ya istilahnya. Oke, dan sekarang kita akan langsung masuk ke dalam penyebab market crypto turun ya. Hopefully teman-teman mengerti ini. Kita akan bahas, mungkin teman-teman pasti tahu yang akan kita bahas adalah ini, Luna gitu ya. Luna, UST, apakah rug pull dan lain-lain. Di video kali ini kita akan bahas. Sebelumnya sebenarnya sempat kita bahas di terakhir ya, kejatuhan market crypto, tapi memang jatuhnya ternyata jauh lebih parah, dan nanti kita akan lihat dampaknya ya. Apakah Luna rug pull ya, di video kali ini kita akan juga bahas. Dan apakah masih beli Luna masih boleh? Saran saya sih sebenarnya untuk sekarang jangan dulu gitu ya, jangan dulu. Apakah Luna bisa recover? Ya mungkin bisa, tapi sangat kecil sebenarnya kemungkinannya gitu ya. Kita akan lihat dulu secara overview ya, dimana kita lihat memang Terra Luna ya, atau Luna cryptocurrency price satu minggu lalu itu di sekitar $82.5. Ya mungkin nanti saya akan bikin video dedikasi untuk Terra Luna. Untuk di video kali ini kita fokus untuk market kriptonya dulu ya, overall. Dan sekarang kita lihat di sekitar $0.03. Jadi penurunannya sangat-sangat tajam. Dulu dia di top 10, kita lihat untuk sekarang Luna di berapa? Di ranking 282. Jadi memang sangat besar sekali penurunannya ya. Kita lihat kalau dari grafiknya aja kayak naik prosotan ya. Tuh. Dan memang ini cukup parah juga. Kita lihat juga UST, di mana ini adalah stable coin-nya ya, yang sempat kita bahas di dalam video ini ya. Kenapa Luna bisa turun? Karena dia ada hubungan dengan Luna dan UST. Ya, di mana USD ini harusnya adalah $1, tapi kita lihat untuk sekarang 1 USD aja $0.49. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, itu sempat kita bahas di video yang ini, yang terakhir. Nanti saya linkin di video. Mungkin pertanyaan untuk teman-teman banyak yang tanya, apakah Luna rug pull atau tidak? Ya, di video kali ini kita bisa lihat pengertian dari rug pull dulu deh. Apa sih pengertian dari rug pull? Rug pull are a lucrative scam, ya, scam, penipuan, in which a crypto developer promotes a new project, usually a new token, to investor,
and then disappear with tens of millions or hundreds of millions of dollars. Jadi intinya memang kalau rug pull ini tujuannya udah lebih karena untuk penipuan, ya, dimana developer crypto untuk promote project-projectnya gitu ya, dan biasanya ini identik dengan project-project baru sebenarnya ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya untuk Terra Luna atau Terra dan lain-lain, ini sebenarnya dia udah cukup lama juga, dan memang bukan hanya suatu project doang, tapi dia membuat suatu ekosistem gitu ya, suatu komunitas juga. Jadi kalau ditanya apakah dia adalah rug pull, apakah dia penipuan, sebenarnya enggak juga gitu ya kalau kita lihat dari definisi rug pull. Tapi memang ada beberapa hal ya yang berkaitan. Kita lihat dari sini, the last 40 jam, 48 hour were amongst the craziest in crypto history. Memang kalau teman-teman yang udah lama di crypto, ini bisa dibilang salah satu yang terbesar dan akan diingat, mungkin akan masuk ke dalam sejarah crypto juga gitu ya. Kita lihat dulu di sini, in a matter of days, dalam hitungan hari, a top 10 crypto asset Luna yang sebelumnya ranking 10, sekarang tadi kita lihat ranking berapa? Ranking 282. Ya, the third largest stablecoin, USD. USD kan juga salah satu yang besar ya. Kalau kita untuk USD sekarang mungkin masih cukup tinggi ya, di ranking 14 ya, di ranking 14. Lalu kita lihat juga Luna ini adalah layer 1 kan. Terra ini layer 1. Dan dia punya ekosistem sebenarnya itu cukup besar gitu ya, ranking 2 secara total value lock di bawah Ethereum. Jadi banyak sekali user-usernya dan banyak sekali yang terdampak. Saya tahu banyak teman-teman terdampak, saya pribadi juga terdampak gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman yang juga tahu Luna dari mungkin video saya dan lain-lain, saya juga minta maaf gitu ya, karena kita juga tidak memprediksi hal seperti ini bisa terjadi, benar-benar bisa terjadi gitu ya. Jadi sorry, tapi kita akan maju ke depan juga ya, kita fokusnya ke depan. Oke. The largest DeFi protocol, total value lock ya, DeFi protocol atau di apps-nya juga yang namanya Anchor protocol ini ya, yang kita lihat di sini. Anchor ini juga dulunya besar, 18 miliar dolar, sekarang banyak yang keluarin duitnya gitu ya, karena udah nggak percaya lagi, lose trust. Jadi itu yang terjadi di dalam keadaan market crypto selama 40 jam terakhir. 48 jam, sorry. Nah, apa yang terjadi? Apakah ini dari developer atau inikah dari external factor gitu ya? Apakah ini dari faktor eksternal? Dan kalau kita lihat dari beberapa rumor yang ada gitu, dari beberapa rumor yang ada, ini salah satunya di grup Telegram ya, forwarded from Ana, ini beberapa source gitu. Teman-teman bisa baca sendiri. Intinya adalah kalau dari sini, ini dari big financial institusi atau institusi besar seperti BlackRock atau Citadel gitu ya, dan mereka ya yang istilahnya membuat price Luna turun. Kita dari sini, BlackRock and Citadel the culprits atau penyebabnya lah istilahnya ya, messing with Lunatics. Lunatics ini adalah komunitas Luna ya, komunitasnya. Dan kenapa kita lihat dulu, kalau misalnya BlackRock dan Citadel mau menyerang Luna, alasannya apa gitu ya, apakah dia ada alasan atau tidak. Dan kalau menurut si Crypto Harry sendiri ya, alasannya kenapa dia menyerang UST atau Luna, karena BlackRock ini menjadi BlackRock invested into Circle ya. Circle sendiri adalah perusahaan yang membawahi USDC ya. Teman-teman tahu USDC kan salah satu stablecoin juga. Jadi ya mungkin USDC dan USD ini menjadi kompetitor, tapi menurut saya sebenarnya harusnya USDC, UST, USDT, BUSD, setiap stablecoin ini harusnya support satu sama lain, membawa adopsi lah ke dalam market crypto, bukan serang satu sama lain. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini alasannya ya, karena BlackRock, Fidelity, and others ini yang institusi besar ya, invest sekitar 400 juta ke USDC. Apakah rumor ini benar? Jawabannya sebenarnya kalau kita dari sini udah ada deny atau mereka menolak gitu ya, mereka nggak terima dituduh seperti itu ya. Kita dari si Bitcoin Archive sendiri, BlackRock sama Citadel bilang dia nggak attack kok UST atau Luna ecosystem, intinya itu. Jadi pertanyaannya adalah siapa sih sebenarnya? Dan jawabannya ya belum ada yang tahu sampai sekarang gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat dari data-data yang ada, itu lebih ke arah serangan faktor eksternal. Tapi nanti kalau ada pasti kita akan update juga di channel ini, jadi teman-teman stay tune. Lalu di sini sempat ada mention mana ya? Nah, di sini sempat ada mention Gemini. Gemini ini adalah exchange crypto. Dan dari exchange crypto sendiri dia juga bilang, we are aware of a recent story that suggested Gemini made a 100k Bitcoin loan, atau ya bikin utang 100 ribu Bitcoin, bukan 100 ribu dolar ya, tapi ini 100 ribu Bitcoin. Makanya ini besar sekali gitu ya, to large institutional counterparties. Tapi dia bilang Gemini made no such loan. Jadi ya bukan Gemini, dia juga bilang bukan kita gitu intinya ya.
Ada beberapa isu lain sebenarnya ya. Salah satunya mungkin faktor si foundernya Terra Luna. Banyak yang bilang karena Terra Luna nih lumayan naik gitu ya dalam beberapa tahun terakhir. Kita lihat ini di saat market crypto turun, nggak terlalu performing, kita lihat Luna ini sangat-sangat bagus fundamentalnya ya, dia naik terus gitu istilahnya kalau teman-teman perhatikan. Dan mungkin ini membuat dia jadi lebih seperti arogan istilahnya ya. Tapi ya kita lihat ini salah satu video ya. Mana ya di sini, kita tunggu ininya. Nah kita di sini in an interview 9 hari lalu berarti ya, UST and Luna founder si Do Kwon ini ya, si Opa ini yang Korea, dia bilang 95% of coins are going to die. Dan memang benar gitu ya, kripto ini masih baru sekali dan memang rata-rata ini nggak akan bertahan gitu ya. Jadi teman-teman harus analisa yang benar yang akan bertahan gitu. Bahkan Luna yang tadinya dibilang fundamental kuat pun malah seperti ini, kita lihat mengalami penurunan. Mungkin kita nonton aja videonya, mana ya, 25 detik. I wonder how many of these companies you think are entering the space just because it's hot and there's a lot of funding versus the ones that will still be here, you know, like. Nah, mungkin untuk teman-teman yang kurang familiar dengan bahasa Inggris, intinya dia tanya, menurut si Do Kwon ini berapa banyak sih perusahaan kripto yang masuk ke dalam kripto ini karena banyak fundingnya dan lain-lain gitu ya. Kenapa mereka tertarik? Nah, ini kalau jawabannya si Do Kwon gitu ya. 2 to 5 years later. 95% are gonna die. Tuh, dia bilang 95% akan hilang istilahnya. Dia bilang 95% are going to die. Yeah. But yeah, there's also entertainment in watching companies die too. Nah, terus dia bilang ya 95% akan die atau akan hilang ya, akan mati, tapi mungkin akan menarik juga. It is an entertainment gitu, entertainment. Jadi kayak menarik juga liatin mereka satu persatu turun. Dan ternyata Luna sendiri turun 99% ya, 9 hari setelah dia ngomong ini. Jadi itu kira-kira ya. Kita lihat untuk sekarang untuk Bitcoin. Nanti kita akan analisa Luna mungkin di video lainnya. Tapi untuk sekarang kita lihat di Bitcoin, apakah ini adalah waktu yang cukup bagus untuk beli ya. Personally, kalau lihat keadaan sekarang memang market panik sekali gitu ya. Mungkin lebih bagus teman-teman mungkin menunggu beberapa hari, kita lihat apakah cool down dan lain-lain gitu ya. Karena memang salah satu yang saya perhatikan, nah ini teman-teman bisa lihat memang bisa dibilang Bitcoin ini supportnya turun dari support lah. Tadi ini kita lihat dari sini sempat menyentuh angka 26 ribuan gitu ya, karena market benar-benar di fear istilahnya ya. Jadinya teman-teman harus perhatikan juga. Mungkin kita lihat secara long term aja, kita nggak usah melihat secara short term. Mungkin kalau secara short term Bitcoin ke 31.000 ataupun naik mungkin masih bisa, tapi lebih baik kita fokus untuk secara long termnya dulu ya. Kita lihat dari sini index, kita cari time frame weekly ya. Nah, kalau saya pribadi untuk sekarang lebih baik wait and see, nggak mau buru-buru, jangan terlalu rush juga, jangan terlalu buru-buru, karena memang ya ini udah ada satu pertanda di mana ada wick candle di bawah sini, di mana dia turun dari support kuatnya itu di sekitar level 29.000, 28.000 yang sempat kita buat di beberapa video terakhir, gitu ya. Dan kalau untuk sekarang, kalau kita lihat support selanjutnya, support kuatnya Bitcoin secara long term itu di berapa? Ini di kotak ini gitu ya, di kotak yang warna kuning ini yang sempat kita buat. Nah ini di harga sekitar 19.000, dan memang kalau teman-teman lihat, wah gila turun lagi ke 19.000, ya ini mungkin bisa dibilang worst case scenario. Tapi ya memang kita lihat dari sini, ini adalah support kuatnya Bitcoin ya, yang sebelumnya di 2017 dia menjadi top, terus dia sempat breakout juga di sini ya di tahun 2020-an. Gitu. Jadi kalau kita lihat untuk Bitcoin turun sampai berapa, ya worst case scenario mungkin ke level ini. Jadi itu yang teman-teman bisa perhatikan juga ya, ini secara long term ya. Kalau benar-benar terjadi, mungkin ini sangat-sangat menjadi kesempatan bagus untuk teman-teman masuk di Bitcoin ataupun di kripto lainnya yang kita nanti sudah analisa juga ya, yang menarik untuk kedepannya. Kira-kira itu. Dan memang kalau kita perhatikan secara sentimen sekarang, kita perhatikan secara sentimen benar-benar ya. Ini dari si Chuzu, salah satu co-founder dari Three Arrows Capital, venture capital crypto yang cukup bagus gitu ya. Dia bilang stress test on multiple fronts on our industry this week. Jadi ini benar-benar ada panik di market, ada stress dan lain-lain. Jadi kayak diuji lah gitu ya. Dia bilang ini vibes-nya sama, mood-nya sama seperti bulan Maret 2020, di mana COVID-19 pandemic kayak Black Swan event, orang-orang nggak expect tiba-tiba bisa terjadi gitu ya. Memang ini brutal gitu ya, memang ini sangat-sangat kacau, tapi ya saya juga percaya sebenarnya badai pasti berlalu juga. Dan kalau kita lihat secara long term,
nggak ada masalah juga. Kita lihat dari si Vinny Lingham, dia juga bilang crypto mood feels a lot like a March 2020. Jadi moodnya sama gitu ya, seperti bulan Maret 2020. Dimana nih sempat turun. Kita lihat di sini ya, sempat turun berapa persen nih? Turun sekitar 61%. Kita lihat ya, ini untuk Bitcoin sendiri ya. Dan kita kalau lihat sekarang sebenarnya kita turun dari post kita di sini, atau ya kita lihat dari sini dari sekitar 47% gitu ya. Kalau misalnya kita turun ke 19.000, ya 61% juga nih, kebetulan sama gitu ya, 61%. Tapi ya itu, dan kalau teman-teman fokus long term sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Teman-teman lihat, kalau teman-teman yang beli misalnya di top 2017, hasil dan hold gitu ya, top dan hold gitu ya, hold lama, kemudian beberapa tahun kemudian ini juga bakal naik lagi. Kita lihat dari sini, naiknya berarti juga bukan kira-kira, naik sekitar 200%-an gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara long term pun ya masih bisa gitu ya, asal teman-teman jangan cut loss. Kita lihat dari sini pun dengan keadaan sekarang pun masih floating profit istilahnya 52% kalau teman-teman beli di atasnya. Jadi kira-kira itu untuk update market crypto sekarang. Sekali lagi, stay strong semuanya, tetap kuat. Kita akan update berikutnya beberapa video lainnya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.